Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rides Netika. Kebanyakan dari kalian pasti udah nonton dong video angkatan ke-17 Netika Alaska yang sudah rilis kemarin. Nah, kami dari panitia berinisiatif untuk mengadakan podcast yang isinya menceritakan tentang perjalanan kami sebagai panitia, terliput dari masalah yang terjadi dan lain-lainnya. Podcast ini tuh tujuannya buat senang-senang aja ya. Jadi kalian juga bisa tahu yang tadi Intan sebutkan tadi, masalah kita pas jadi panitia dan bagaimana. Oke, kalau begitu mari kita mulai saja podcast kita kali ini dengan saya Raihan Najriya Maulana dari kelas 12 TKJ 3 dan rekan saya Intan Nurjahrani dari kelas 12 AKL 2. Dan inilah podcast Alaska angkatan ke-17 Netika. Tan, Ya, podcast Alaska ini pasti bintang tamunya spesial dong. oh tentu saja dong Kang. Ada siapa aja ya? Halo guys. Perkenalkan, saya Muhammad Rafiq Said dari kelas 12 KAV 3. Saya di sini sebagai ketua pelaksana dari perpisahan angkatan ke-17 SMK Negeri 3 Karawang. Saya Pak Mahmudin dari 12 TAP 3 sebagai bendahara 2 dari panitia Alaska. Gimana Kang? Siapkah untuk pertanyaannya? Pertanyaan seperti apa kan? Mana Tan? Mulai aja nih. Mulai dong Kang. Sebelum dari itu, ini Ats. MC kita juga adalah salah satu panitia inti dari Alaska. Ini dari ini sudah perkenalan. Intan Nurjahrani dari kelas 12 AKL 2. Saya sebagai bendahara 1 di angkatan. Saya Rehan, tadi kelasnya sudah disebutkan. Saya di sini menjabat sebagai sekretaris 2 dari panitia Alaska. Oke, jadi ini ada salah satu anggota kami dan ada 2 lagi yaitu Kang Ujang Dari dari 12 TSM 2 2. dan Teh Adiba dari 12 AK 1. Yang kebetulan sekarang berhalangan hadir. Ya, Seperti itu. Oke, Kang, mulai saja yuk ke pertanyaan pertama untuk mempersingkat waktu. Boleh silakan Kang. Pertanyaan pertama, bagaimana proses pembentukan panitia perpisahan angkatan ke-17 SMK Negeri 3 Karawang? Kapan dimulainya? Oke, sangat menarik sekali pertanyaannya ya. Perjalanan perpisahan dari awal sampai akhir itu pasti dimulai dengan namanya pembentukan panitia gitu. Sudah kita tahu kan ya, sudah sebelumnya juga dari angkatan sebelumnya dari sekolah itu untuk pembentukan panitia perpisahan itu pasti mengambil di setiap kelasnya gitu. Iya. Satu kelas itu 2 sampai 3 orang. Waktu kemarin itu waktu tahun 2023, syukurnya angkatan kita itu dibentuk panitianya dari tahun kemarin, dari 24 Agustus 2023, itu waktu lokasi kesiswaannya masih Bu Nur Hayati. Itu dibuat panitianya, dikumpulkan dari seluruh kelas karena angkatan kita itu ada 16 kelas seperti itu. 16 kelas dikumpulkan. Waktu kumpulan pertama itu kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Belum ada namanya panitia, belum ada namanya ketua atau sebagainya. Karena memang kita pengen mendengar dulu dari lokasi kesiswaan itu, dari sekolah itu pengen mendengar dulu apa yang diinginkan oleh siswa seperti itu. Dan setelah itu kita rapat pertama pada tanggal 24 Agustus itu, dan lalu rapat kembali di tanggal masih 12 September, awal September kita rapat lagi. Itu pembentukan ketua, ada namanya pemilihan ketua dari setiap masing-masing kelasnya seperti itu. Untuk jadi ketua angkatan kita semua dihadirkan, semua kelas ya, Kang Rehan ada, semuanya ada, dibentuk, di voting dengan perwakilan kelas tersebut. Menariknya waktu saya tidak tertarik sama sekali buat jadi panitia. Dulu sekali tertarik. Kang Rehan juga tahu, saya pernah bilang ditawarin jadi panitia, nggak mau benar-benar harus iya, mau. nggak mau harus mau gitu. Tapi sebelumnya karena saya akan melanjutkan studi ke luar negeri, jadi tidak mau buat
ada beban gitu dari di sekolah gitu. Makanya saya awalnya tidak mau ingin menjadi panitia perpisahan. Dari kelas 11 juga nggak mau. Tapi sayangnya karena keadaan waktu form votingan ada 3 kandidat, kurang 1 kandidat lagi, dan teman-teman saya dari perwakilan kelas yang lain langsung merekomendasikan saya ke lokasi kesiswaan. Tentu saja saya yang paling merekomendasikan. Betul sekali. Dan ini orang-orang yang di Ya, sini yang merekomendasikan. paling semangat buat mengusung saya ke jadi panitia inti Iya, gitu. betul sekali. Betul sekali ya gitu. Iya. Maka dari itu saya jadi salah satu dari kandidat tersebut dan langsung di voting. Dan saya tidak menyangka saya terpilih menjadi ketua panitia. Belum ada nama Alaska dan sebagainya, belum ada. Bener-bener kita masih polosan, kita belum menjadi apa-apa, masih kosong banget. Dan terbentuklah 1 orang yang dulu sampai 3 jadi ketua panitianya gitu. Dan setelah itu saya berikhtiar mencari orang-orang yang bisa diajak bekerja sama dengan saya pribadi gitu. Yang sekiranya enak buat diajak komunikasi. Kita masih jauh banget untuk membentukkan panitia besarnya. Saya masih mencari panitia inti terlebih dahulu dari wakil, sekretaris bendahara. Itu mencarinya 1 bulan. Bukan karena saya malas atau gimana, tapi benar-benar harus dipikirkan karena saya bekerja itu buat nanti ke depannya bukan untuk 1 hari 2 hari, tapi untuk 6 bulan ke depan. Karena waktu itu kan masih bulan September ya, Iya. dan acara perpisahan juga kita nggak tahu bulan Mei atau bulan Juni. Jadi saya butuh orang-orang yang emang satu misi sama saya, yang ingin mau serius gitu. Dan pemilihan tentunya ya pertama dari teman-teman terdekat saya dulu yang saya kenal. Pembentukan bendahara juga awalnya ya karena memang saya percaya sama orang tersebut. Pertama saya mencari ada teman kelas gitu saya gitu yang memang dekat dan saling komunikasi juga baik, yaitu Pakmi. Terima kasih banyak. Iya, saya menawarkan, Mi mau nggak jadi bendahara? Sebetulnya sih dipaksa ya guys. Sebetulnya nggak mau ya. Semua tadinya. kita Awalnya ada nggak di sini mau. tuh dipaksa, Iya, bukan dipaksa. mau. Udah ayo. Tadinya mereka pada nggak mau, tanggung jawabnya besar gitu. Makanya kalau bisa bagi-bagi gitu saya ajak mereka gitu. Terus lalu ada bendahara satunya itu Teh Intan ya, karena emang saya kenal dari kelas 11 ya. Jadi kenal, dia sudah tahu gitu. Dari zaman satu organisasi juga dulu di Forum Pelajar Sadar Hukum, jadi udah tahu karakteristiknya Teh Intan itu seperti apa. Dan dulu Kang Rehan udah tahu lah ya. Tahu. Kenal ya buat dikit TKJ gitu. Ustad ya, Iya, guys, Pak Ustad TKJ. Jadi Oh. saya memilih untuk Kang Rehan menjadi sekretaris 2 karena Rehan memiliki karakter yang lebih adem gitu buat menenangkan para panitia yang lain, apalagi Kang Rehan ini dipasangkan dengan Teh Adiba gitu. Iya. Yang panas. Atau OSIS kita waktu angkatan 2023. Adiba juga saya kenal di OSIS karena saya dulu juga jadi bendahara OSIS. Jadi saya rekrut Teh Adiba. Awalnya semuanya dia pada nggak mau ya, mau nggak mau saya paksa gitu. Iya, dipaksa. Sebulan itu saya maksa, ayo ikut. Dan untuk wakilnya saya ambil Kang Ujang dari TSM karena untuk menarik ini dari suara dari TBSM juga. Jadi semua jurusan kita ada gitu. Kecuali dari OTKP, tapi OTKP itu kita ada dari panitianya. Iya. Itu untuk pembentukan panitia intinya. Nah, gitu. Lalu, iya Belum. betul. Sob. Jadi Ada untuk perjalanan untuk pembentukan panitia inti aja memang panjang banget Kang Rehan. Jadi nggak semudah yang dibayangkan kita harus milih ini milih itu kan enggak. Harus satu persatu Iya, dari awal kayak sampai dilihat dulu difilter. karakter orang ini kayak gimana. Karakter Iya. Banyak yang mau ya Teh jadi panitia inti sampai menawarkan diri, tapi kan tergantung saya melihat dulu kinerja dia sebelumnya di mana, kayak gimana. Itu tergantung Rapik yang melihatnya gimana. Iya, betul sekali gitu. Terus lalu setelah untuk pembentukan panitia inti pada tanggal 2 Oktober itu November itu kita sudah mulai tadi yang benar ya. Yang ini 29 September itu kumpulan pertama saya mengajak ke seluruh kelas 12 perwakilan untuk datang ke kumpulan itu di aula. Di situ belum ada seksi acara semacam, belum ada. Di situ juga saya baru
ngobrol dengan panitia inti yang baru saja direkrut, dan lalu pembentukan dari perwakilan kelasnya. Semua jurusan saya libatkan, semua kalangan dari TAV, TKJ, dan sebagai yang ada di Netika, gak melihat latar belakang seperti apa, saya libatkan untuk jadi panitia perpisahan. Ya. Tapi tentunya saya melihat lagi apa memang dia berkompeten ya di bidangnya, saya terapkan di situ. Contohnya kalau misal dia rajin di bagian suka di acara, seperti saya jadikan dia di seksi acara seperti itu. Apalagi buat anak-anak yang manajemen ya, buat manajemen kayak OTKP banyaknya di acara seperti itu. Pembentukan itu, lalu kita dari mulai pembentukan itu kita sudah penyusunan dana. Ya. Penyusunan dana ini kita sering sharing-sharing dengan Bun Rayati ya, Bun Rayati, dan saya itu waktu penyusunan dana tersebut dengan Kang Fahmi, dan beliau Kang Fahmi. Kalau menghadap dengan Kang Fahmi, selalu Kang Fahmi, soalnya Kang Fahmi yang paling deket di kelas, saya Karena tinggal teman ngajak sekelas. aja gitu. Kalau Biasa ke kalau Rehan, kejauhan gitu. Kalau ke Intan apalagi gitu, lintas jurusan gitu, jauh Iya. banget. Bentukan dana selalu sampai bulan November, dan kita juga menariknya di sini mungkin berbeda dengan angkatan sebelumnya. Kalau angkatan sebelumnya mungkin ya saya tidak tahu menau, tapi kayaknya hanya fokus ke satu planning aja. Tapi di angkatan kita sekarang, saya benar-benar dari awal saya dilantik menjadi ketua panitia sampai tercetusnya kita mau kemana-kemana itu saya benar-benar mematangkan. Saya pengennya kemana-kemana, saya tidak pernah untuk memilih satu tujuan, tapi saya benar-benar mematangkan 2 planning ini. Yaitu planning kita tuh ada dalam Karawang dan luar Karawang. Jadi semuanya jalan, planning A, planning B semuanya jalan. Planning A, jadi ketika nanti kita sudah mengajukan kepada sekolah, kita ada 2 rekomendasi buat ke sekolah. Kita dua penawaran. Ketika sekolah ingin ini dan itu, kita udah matang dua-duanya. Kita udah bagus dua-duanya seperti itu. Dan untuk pembentukan dana ini kan untuk kayak kita mau gimana konsepnya itu benar-benar kita lama banget waktunya dari bulan November sampai dengan Januari ya. Terus kita mau bentukan planning tersebut tuh emang gak gampang, pasti banyak pro dan kontranya. Kalau misal dalam masing-masing resikonya juga berbeda-beda. Kalau misal kita di dalam Karawang, resikonya seperti apa? Luar Karawang pasti lebih lagi resikonya seperti itu. Anggarannya direvisi terus nggak sih? Betul, anggarannya kita revisi terus. Siapa yang ngerevisi Pik? Kang Rehan yang merevisi. Dapat revisian dari Lokasi Ismail langsung lari ke Kang Rehan. Pakai revisi lagi ke Kang Rehan. Dan untuknya kita gercep ya. Iya, betul sekali. Pagi revisi, kerjakan siang, kita sorenya langsung mengajukan kembali. Sampai begadang. Sampai begadang ya. Ya sampai waktu Dan- itu juga sampai ke rumah Intan. Iya, penyusunan planning gitu ya. Iya, Penyusunan sampai planning itu semua. benar-benar matang sekali. Jangan lupa Kalau makanannya juga, keluar, Intan. sebenarnya kalau dalam Karawang juga kita udah mencari ini ya, udah mencari beberapa manajemen, udah Udah semua kontak artis ya, agensinya ya? kita kontak agensinya, ada dari Gesia, Nav, terus Rizky Febian dan sebagainya memang. Tapi yang paling cocok harganya memang yaitu Guys, ya. Gesia dan Nav. Pilihan kita tuh ada 2, Gesia atau Nav. Dan saya memilih Gesia untuk direkomendasikan nanti untuk dimasukkan ke dalam planning itu, yaitu memilih Gesia karena Gesia itu pada waktu kemarin memang lagi booming ya, karena lagunya emang lagi rame-ramenya tuh di TikTok. Lagu apa tuh, FYP. Kang? Lagu apa ya? Karena kamu gak sih? Gimana tuh liriknya? Oh jangan nyanyi dong, ntar bubar. Jangan nyanyi ntar bubar. Jadi memang banyak pertimbangan gitu. Memilih artis aja kan banyak kesulitannya. Pertama, artis itu nggak cuma, misal contohnya aja ya, contohnya artis itu 50 juta. 50 juta itu kita tanya dulu, apa ini udah termasuk leadersnya juga? Leaders itu segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh artis tersebut. Dari artis masing-masing itu beda-beda. Contohnya artis apa gitu, artis A ini pengen makannya KFC, minumnya harus Indomil, benar-benar harus, dan harus mandi air hangat, itu benar-benar dicantumin di leadersnya. Jadi kita harus mencukupi semua kebutuhan leadersnya. Makanya itu Iya anggarannya betul bikin sekali, pusing. anggarannya bikin pusing gitu, dan juga tanggung jawab buat kitanya juga emang makin besar kan. Terus dari banyak kayak penerbangan yang misal di artisnya di luar Jawa dan sebagainya, itu kan pasti
bikin melar ke anggarannya gitu, bikin makin besar anggarannya. Dan itu harus benar-benar kita pikirkan. Sedangkan dari aspirasi anak-anak yang saya dengar dari semuanya tidak mau untuk membayar terlalu besar gitu. Jadi saya mengerti dan saya juga nggak mau bayar terlalu gede-gede ya. Jadi semuanya kita nggak mau kan ya, karena kita punya masa depan juga buat nanti ke depannya kayak gitu. Masa habis buat bayar Iya, artis doang betul kan? ya, masa buat bayar artis doang. Artis nyanyi 2 jam doang ya dapat 50 juta ya. Kita buat nyari 50 juta susah. Mending ketua yang suruh nyanyi aja. Ya jangan bubar nih. Nah kan setelah itu kan uang di dalam Karawang sudah matang dan hotelnya juga kita banyak pertimbangan. Saya ngelobi ke Mercure, saya ngelobi ke Rasinda, ngelobi ke Aksaya, dan memang yang paling worth it itu di Rasinda karena Rasinda kan ballroomnya itu yang paling besar, yang paling cukup buat menampung karena audiens kita kan sama guru-guru ya. Audiens kita kan 600, 556 itu untuk seluruh siswa dari kelas 12 itu 556 dan untuk guru itu ada 120, jadi kemungkinan 600-an gitu, jadi membutuhkan ballroom yang sangat besar. Kalau di Mercure kan masih kecil ya, sama jadi ya udah kayak memutuskan untuk ngambil planning yang di dalam Karawang gitu menggunakan Resinda, lalu ada Geisha dan semacamnya yang memang harus dibutuhkan ya Kang, dan semua juga harus dipikirkan konsumsi dan sebagainya. Lalu karena anak-anak juga sebagian anak-anak, Kang saya pengen keluar Karawang, berat memang buat panitia dapat kayak gitu, berat memang harus memutuskan sebuah keputusan yang resikonya sangat tinggi gitu. Dan kita juga ya waktu kemarin diteror ya, anak-anak inti diteror, Kang teh perpisahan kemana? Dan kita jawabnya satu aja, nabung aja dulu. Karena salah satu program kerja kita itu nabung dari bulan November sampai dengan bulan Januari kemarin, kita menabung untuk apa? Untuk perpisahan. Sampai di spam chat Sampai gitu di ya. spam chat kita, gimana perpisahan gini seperti itu. Dan lalu modal pembentukan seperti itu, kita ke Bandung, saya menentukan budgetnya seperti apa, nanti transportasinya gimana, nanti anak-anak seperti apa, dan saya memikirkan semuanya dengan panitia inti yang lain, berdiskusi semuanya. Dari bisnya pertama itu saya survei itu ke Pandawa dan Agramas, dan memang yang masuk itu ya paling Agra gitu. Dan saya juga pernah mau mengambil bis dari luar itu RJB itu dari Ciamis, tapi memang kondisi yang tidak memungkinkan dan resiko yang tinggi, jadi lebih baik kita ngambil yang memang ada di Karawang aja. Lalu untuk tempatnya kita memilih Lembang Bandung karena destinasi wisata Lembang Bandung ini memang yang paling banyak wisatanya dari seluruh orang juga udah tahu gitu ya. Kalau Lembang Bandung tuh pasti buat destinasi wisatanya banyak. Jadi kita memilih Lembang Bandung. Lalu Lembang Bandung ini, kalau teman-teman tahu ya, teman-teman yang udah saya infokan, kita perpisahan itu di Lembang Bandung itu ke 4 tempat wisata. Yang pertama itu kita ke Tangkuban Perahu, yang kedua kita ke Floating Market, yang ketiga kita ke Asia Afrika, yang keempat kita ke Cihampelas Walk, itu di mall yang sangat memadai seperti itu. Dan waktu itu kita udah membandingkan, kita udah mengukur semua harganya, udah menghitung semua yang harus diperhitungkan, risiko dan apapun itu, dan kita udah siap ya. Kita sudah matang dua-duanya, kita tinggal siap gas. Dan satu masalahnya, kita harus membuat proposal. Proposal itu yang akan kita ajukan kepada sekolah. Kita pembuatan proposal itu cuma 2 minggu. Dari nol sampai akhir, cuma 2 minggu. 2 minggu itu kepotong-potong waktu belajar juga ya, waktu itu kita mau ujian juga. Bikin proposal, begadang ya, karena besoknya kita harus menghadap kepala sekolah. Sedangkan waktu hari sebelumnya kita dapat revisi 70% proposal direvisi. Bagus. Keren ya, 70% proposal direvisi, dan besoknya kita harus mengajukan pada sekolah. Dan alhamdulillah kita dengan segala usaha dan melibatkan berbagai pihak. gitu. Akhirnya setelah apa yang sudah kita planning, sudah kita susun dari awal sampai akhir, kita bertemu juga nih dengan
langsung pion pertamanya itu ke Bapak Kepala Sekolah, Bapak Asep. Kita bertemu dengan Bapak Asep tanggal 26 Januari 2024. Kita sempat bertemu dengan Pak Asep, saya menyusun jadwal dengan Pak Asep, dan waktu itu kan perpindahan lokasi kesiswaan juga dari Bu Hayati ke Ayat seperti itu. Jadi kita langsung bertemu dengan Pak Asep, kita ngobrol, presentasi semuanya gini seperti ini. Saya menyampaikan seluruh aspirasi siswa tuh pengennya gimana Pak, siswa tuh pengennya seperti apa, siswa tuh pengen maunya gimana, dan saya sampaikan semuanya ke Pak Asep tersebut, dan Pak Asep menerima semuanya, dan saya mengajukan 2 planning tersebut, dan Pak Asep seperti ini bilangnya, Bapak mau gimana pun itu terserah kalian, Bapak hanya mendukung dari belakang seperti itu, Bapak nggak bisa memaksakan hal ini. Jadi tercetuslah nanti rapat angkatan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari. Itu rapat angkatan pertama kita. Benar-benar satu angkatan ya. Kita ngumpulin satu angkatan dalam satu ruangan itu. Satu ruangan itu yang di aula gitu. Jangka waktunya dari rapat kepala sekolah dan rapat angkatan itu nggak terlalu jauh. Dari tanggal 26 sampai 29 ya. Hanya 3 hari guys. Tuh. Hanya jadi 3 hari. Kita tuh terkejar oleh waktu. Nah ini tuh kita yang 3 hari ini bukan kita leha-leha, tapi kita merevisi proposal. Ya, proposal harus direvisi lagi. Iya, ada revisi dari Bapak Kepala Sekolah, jadi revisi kembali, kita mengatakan kembali, lalu rapat angkatan dan di voting tuh. Saya presentasi semuanya nih, kalau kita dalam Karawang seperti ini, dapat ini, benefit seperti ini, kalau keluar Karawang dapat ini, dan kita langsung voting lewat Google Form, dan hasilnya 85% seluruh siswa kelas 12 Netika memilih untuk keluar Karawang. Dan di situ kita sudah lega ya, karena memang kita udah jadi bisa fokus satu tujuan kita yaitu untuk keluar Karawang tersebut. Terus proposal cuma bikin 1 akhirnya. Iya, baru bikin 1. Tadinya harus bikin 2. Dan dilanjutkan lagi setelah ngejauh dari itu, kita rapat kembali dengan komite sekolah, dengan kepala sekolah juga. Saya menyampaikan setelah ada hasil dari rapat angkatan tersebut, saya menghadap kepada kepala sekolah dan komite. Siapa anak-anak pengennya ini, pengennya itu, dan saya presentasi kembali dengan komite sekolah. Saya menyampaikan seperti ini bla 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 bla, pengennya ini pengennya itu, oke, dan disetujui. Terakhir yaitu kita rapat dengan orang tua. Nggak jauh dari itu juga kita rapat dengan komite sekolah itu tanggal 30 Januari. Kita rapat dengan komite itu tanggal 3 Februari. Sebelum saya rapat dengan orang tua, saya ke Bandung. Oh iya. Ke Bandung kita survei. Benar-benar untuk mematangkan semuanya. Untuk benar-benar kita menyampaikan ke orang tua itu tidak abu-abu. Kita benar-benar valid. Ini, Bu, Pak, anak-anak Ibu pengen seperti ini. Anak-anak Bapak Ibu pengen seperti ini. Kita pengen seperti ini loh gitu. Dan saya survei kemarin bersama Teh Adiba, saya berangkat. Tuh guys, jadi dia tuh jalan-jalan dulu sebelum ketemu orang tua. Jalan-jalannya bukan jalan-jalan untuk senang-senang, pusing-pusing gitu. Karena saya harus memonitor di sekolah juga yang waktu itu kita ada ini ya, ada sosialisasi untuk video angkatan sebelumnya gitu. Dan memang cukup ada kendala waktu kemarin, dan kita ini ke Bandung, survei dengan Pak Yayat, dengan Pak Rahmat, dengan Pak Burini, Pak kesiswaan iya, Pak Oki, dengan sama Pak Wardi juga. Kita survei hotelnya seperti apa, ini seperti apa, dan baru saya berani menyampaikan ke orang tua. Dan saya juga perwakilan dari panitia yang benar-benar menyampaikan pada orang tua. Dan alhamdulillah banget, respon orang tua itu sangat positif sekali dan mendukung seluruh kinerja kita, kegiatan acara kita benar-benar apa yang didukung. kita sudah ajukan. Betul sekali. Jadi memang semuanya sudah juga ada pengen ikut ke Bandung. Betul. Orang juga ada yang pengen ikut ke Bandung. Kak, Dek boleh nggak kalau ibu ikut sama anaknya? Iya, seperti itu, pada khawatir ya. Gitu kan.
Saya juga akan menyampaikan waktu rapat orang tua, benar-benar mematangkan bahwa meyakinkan orang tua, Bapak, Ibu, saya tahu Bapak Ibu itu khawatir dengan keselamatan anak-anak. Anak-anak itu seperti apa nanti di Bandung, makannya gimana, kalau sakit gimana, dan saya ngejelasin semuanya. Kita maksimalin semuanya, kita perhatiin semuanya. Karena ketika kita mencukupi kebutuhan siswa, sama dengan kita mencukupi kebutuhan kita sendiri, karena kita juga siswa seperti itu. Dan perjalanan itu panjang, lumayan panjang ya, karena belum dari itu kan ada masalah-masalah yang lain yang bermunculan karena adanya ketidaksepakatan seperti itu. Jangan dijelasin dulu Kang, itu di pertanyaan selanjutnya. Oke, siap Kang. Ini udah sebenarnya Akang tadi ngejawab tadi, Kak Rapik tuh udah ngejawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama soal pembentukan panitia, yang kedua soal perjalanan singkat menuju planning ditentukan. Oke, ini udah jelasan semua ya. Ya tuh. Oke, dan setelah kita pulang dari Bandung ya, kita pulang dari Bandung tanggal 3, tanggal 4 kita istirahat, rest, karena itu hari Minggu. Bukan ya? Kita ke Bandung tuh hari Kamis. Hari Kamis, Ya, hari Jumat. Kamis. Hari Minggu. Pokoknya hari Senin, kita hari Senin tuh buka tanggal 5. Tanggal 5 Februari kita buka, langsung buka, bikin rumusnya juga ya, kita bikin pembayarannya. Alhamdulillah ada yang bantu gitu. Siapa itu? Terima kasih sudah membantu ya membuat rumus. Aduh, siapa ini yang Terima kasih membantu? banyak. Spill dong. Tebak di komen siapa yang Coba di membantu komen Rapik? siapa yang membantu saya ya. Siapa yang membantu Rapik Cluenya untuk Kang, cluenya. Cluenya apa kan? Cluenya kan? yang kemarin gandengan atau jabat tangan, yang kemarin jabat tangan. Ya, siapa ya kan? Nah, itulah ya. Ya, jadi dia yang membantu saya buat penyusunan karena dia anak manajemen juga kayak gitu. Dan itu perjalanan Luar singkat. manajemen berarti dari jurusan ATK. OTKB. TKP. Ini juga ya. Jadi silakan, itu aja sih untuk perjalanan singkat ya. Udah dengan panitia dan sebagainya. Nah, jadi gitu guys. Jadi kita perjalanan dari awal banget sampai buat planning tentukan itu nggak mudah. Banyak banget rintangannya. Kita susah bareng, kita banyak masalah, proposal dan lain-lain bikin pusing. Anak-anak yang selalu nge-spam chat, jadi kita bingung mau jawab apa. Betul. Ya, luar biasa sekali. Semua banyak ini, ada resikonya juga, ada banyak pertimbangan juga gitu.